Ya Allah, barang siapa hatinya sempit karena kami, sesungguhnya hati kami luas untuknya. Jadi mungkin ada orang yang tidak suka kita, ada orang yang sempit hatinya mendengarkan yang kita omongkan, penyampaian kita, sempit hatinya melihat kesuksesan kita dan lain sebagainya. Itu kan orang yang hatinya sempit karena kami. Ada cerita juga, suatu hari Imam Abu Hanifah ini membaca salah satu firman-Nya Allah surat Az-Zumar ayat 17-18. Fabashir ibadil ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan kemudian mengikuti yang paling baik di antaranya. Nah, ini hikmahnya ada di komentarnya Imam Abu Hanifah. Jadi setelah membaca ayat ini, Imam Abu Hanifah terus berdoa, Ya Allah, barang siapa hatinya sempit karena kami, sesungguhnya hati kami luas untuknya. Nah, ini pelajaran luar biasa dari Imam Abu Hanifah. Jadi kita itu kan sering mungkin karena paham sesuatu, punya sedikit-sedikit wawasan tentang kebenaran, tentang kebaikan. Kemudian kita sampaikan pada orang lain, entah dengan cara apa. Alhamdulillah kalau orang yang menerima penyampaian kita itu seperti surat Az-Zumar tadi, mendengarkan perkataan, kemudian ikut yang baik. Yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Tapi ada kalanya orangnya mungkin tidak mau menerima, mungkin malah marah-marah menyebut kita sok pinter, sok tahu, dan lain sebagainya. Mungkin malah mensinisi kita, menyinyiri kita, dan lain sebagainya. Nah, itu kadang-kadang kalau responnya begitu kan, terus kita membalas itu, kita kan marah juga. Sudah diberitahu baik-baik, maksudku baik, niatku baik, kok tanggapannya begitu. Akhirnya terus jadi ini gegeran. Dari niat yang baik, hasilnya ternyata konflik. Nah, Imam Abu Hanifah memberi pelajaran. Ya Allah, barang siapa hatinya sempit karena kami, sesungguhnya hati kami luas untuknya. Jadi mungkin ada orang yang tidak suka kita, ada orang yang sempit hatinya mendengarkan yang kita omongkan, penyampaian kita, sempit hatinya melihat kesuksesan kita dan lain sebagainya. Itu kan orang yang hatinya sempit karena kami. Tapi saksikannya ya Allah, hati kami tetap luas untuknya. Aku tetap sayang padanya, aku tetap akan memaafkannya, aku tetap ingin kebaikan pada dirinya. Nah, itu namanya hati kami tetap luas untuknya. Jangan hati sempit kita balas juga dengan kesempitan hati kita. Sempit dibalas sempit, ya wassalam nanti. Akhirnya jadi konflik. Agama terus jadi beban seperti saya bilang tadi. Tidak. Kalau Imam Abu Hanifah, luaskan hatimu. Karena situasi itu kadang-kadang tidak berjalan persis seperti yang kita inginkan. Makanya beliau berdoanya, Ya Allah, barang siapa hatinya sempit karena kami, sesungguhnya hati kami luas untuknya. Ini mungkin penting untuk kita hari ini di era medsos ini yang kita sering bertukar kata, bertukar nasihat, yang kadang-kadang tanggapannya tidak seperti yang kita inginkan. Jangan lupa hati kita harus tetap luas. Oke, meskipun begitu, nah ini hikmah selanjutnya.
Kalau kita yakin dalam kebaikan dan kebenaran, semoga kita punya kesabaran dan keteguhan. Imam Abu Hanifah ini dikenal orangnya konsisten, teguh dalam kebenaran yang beliau ketahui. Nah, ada cerita suatu hari beliau ini ada di Masjid Al-Khaif. Saat beliau di masjid itu, ada orang datang ke beliau bertanya tentang sesuatu. Beliau pun menjawab sesuai kebenaran yang beliau yakini. Nah, setelah beliau jawab, tiba-tiba ada orang bilang, kok jawabannya begitu, wahai imam? Padahal Al-Hasan berkata begini, tidak sama dengan yang sampean jawab. Abu Hanifah jawab, yo Al-Hasan keliru menurut saya. Nah, setelah beliau ngomong gitu, tidak lama terus datang orang, marah-marah. Ini ceritanya wajahnya ditutupi. Memaki-maki Imam Abu Hanifah, wahai anak pesina, berani-beraninya engkau bilang Al-Hasan keliru. Setelah marah-marah, setelah maki-maki, terus dia pergi. Nah, ceritanya Imam Abu Hanifah ini ndak kaget, wajahnya biasa saja meskipun diteriaki orang, dimaki orang. Jadi setelah orangnya pergi, Imam Abu Hanifah bicara lagi, menegaskan lagi keyakinannya, demi Allah, menurutku Al-Hasan keliru. Yang benar Ibnu Mas'ud. Nah, ini jadi tipe orang yang tidak mudah diprovokasi, tidak mudah terhasut, sabar dan teguh dalam pendiriannya. Jadi dimaki-maki langsung di depannya, beliau tidak berubah, tidak masalah. Tapi beliau tidak terprovokasi dan juga tidak mengubah pendiriannya. Kalau mengubah pendiriannya berarti beliau penakut. Tidak, beliau tetap teguh dengan pendiriannya. Orangnya pergi tetap dia bilang, tetap menurut saya Al-Hasan yang salah dan Ibnu Mas'ud yang benar. Ini mungkin tentang satu masalah tertentu. Mungkin Al-Hasan di sini seorang tokoh yang mungkin dikagumi. Sehingga ketika ada yang mengkritik, ada yang marah. Tapi Imam Abu Hanifah tetap dengan sikapnya yang teguh, sabar, tapi juga tidak mudah terprovokasi. Ini juga menurut saya pelajaran yang penting dalam kita menjalani hidup hari ini yang berseliweran caci maki, tidak sekedar kritik, berseliweran kritikan-kritikan pedas, kadang tidak mengarah. Kritik yang tidak mencerdaskan, tapi kritik yang menghancurkan. Nah, itu sikap-sikap seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah ini menurut saya penting bagi kita untuk dipedomani. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan nasihat-nasihat beliau. Jadi kalau tadi kan hikmah-hikmah dari beberapa fragmen kehidupan beliau. Sekarang kita lanjutkan dengan nasihat-nasihat beliau. Yang pertama, ini nasihat beliau kepada murid utama beliau, Yusuf bin Khalid As-Simani. Ini nasihat kepada Yusuf bin Khalid As-Simani saat muridnya ini akan terjun mengabdi ke tengah masyarakat. Ya, nasihatnya panjang, sebenarnya saya potong beberapa saja untuk menggambarkan bagaimana cara menghadapi masyarakat yang dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah kepada Yusuf bin Khalid. Katanya Imam Abu Hanifah antara lain begini, jika engkau salah dalam berinteraksi dengan masyarakat, mereka akan menjadi musuhmu, sekalipun mereka adalah bapak dan ibumu. Tetapi jika engkau berinteraksi dengan baik, sekalipun mereka bukan kerabatmu, mereka akan menjadi seperti bapak dan ibumu.
Ini yang pertama menasehati, ya karena kita ini hidup di tengah masyarakat, ya kita harus berinteraksi dengan baik di tengah masyarakat, dengan masyarakat. Jangan mencari masalah, jangan bikin konflik di tengah masyarakat, jangan mancing yang membuat mereka tersinggung, membuat mereka marah dan tidak berkenan. Karena kita hidup di tengah-tengah mereka. Kalau kita tidak baik dengan mereka, mereka akan jadi musuh kita. Dan bermusuhan dengan masyarakat itu ya kiamat dalam hidup kita. Bahkan seandainya mereka bapak dan ibu kita sendiri. Itu kan juga orang-orang sekeliling kita. Jadi bahkan ibu bapak, kalau kita mempergaulinya tidak baik, ya bisa jadi musuh. Maka perhatikan pertama-tama interaksimu dengan mereka. Kalau engkau baik dengan masyarakatmu, meskipun mereka orang lain, bahkan mereka bisa menjadi seperti bapak dan ibumu. Itu nasihat pertama. Nasihat kedua, sebaiknya engkau mengikuti kemauan masyarakat. Sabar, baik budi, lapang dada. Berpenampilan baik, berbanyaklah memakai minyak wangi, lemah lembutlah. Jangan banyak mencela sehingga sulit berbuat adil. Peliharalah sholatmu, sodakohkanlah makananmu, karena orang bakhil tidak akan bisa dijadikan pemimpin. Kunjungilah orang yang mengunjungi kamu. Nah, ini pesan-pesannya Imam Abu Hanifah saat kita hidup di tengah masyarakat. Ikuti kemauan masyarakat. Jadi kita harus paham ini sebenarnya keinginannya masyarakat apa sih, kita ikuti. Mungkin berat, karena beberapa mungkin tidak cocok dengan kita. Tapi ya tetap sabar. Tetap baik budi pekerti kita dan lapang dada. Yang luas hatinya. Kemudian juga perhatikan penampilan. Perbanyak memakai minyak wangi dan lemah lembutlah. Wah, ini adabnya di tengah masyarakat. Biar masyarakat tidak lari, tidak menghindar, tidak muak melihat kita, ya tampil yang baik. Syukur-syukur nambah minyak wangi. Lemah lembut, tidak membentak-bentak, tidak marah-marah. Jadi kalau teman-teman jeli nasihat untuk lemah lembut itu ada di sangat banyak ulama, bahkan mungkin hampir semua. Karena memang Islam itu pencirinya salam, damai, lemah lembut. Oke, jadi ayo berinteraksi dengan masyarakat dengan baik, berpakaian yang pantas, yang sopan, syukur-syukur wangi-wangian dipakai biar mereka betah dekat dengan kita dan lemah lembut. Kemudian jangan banyak mencela. Kenapa? Kalau engkau banyak mencela, engkau akan sulit berbuat adil. Ini nama lain, jangan disetir oleh kebencianmu. Yang kita cela itu kan sesuatu yang kita benci. Kalau hidup kita isinya hanya kebencian-kebencian, ya kita akan susah adil. Jangan lupa dukung interaksi yang baik di tengah masyarakat dengan unsur vertikal yang juga positif. Hubungan kita dengan Allah yang juga positif. Yaitu jangan lupa sholatmu. Peliharalah sholatmu. Terus sodakohkan makananmu. Karena orang yang bakhil tidak akan bisa dijadikan pemimpin. Kalau engkau pelit, orang tidak akan mau mengikuti nasihatmu, mengikuti tuntunanmu, apalagi menjadikanmu pemimpin. Wong dasarnya engkau pelit berbagi. Orang pelit itu kalau melakukan sesuatu, orang curiga. Jangan-jangan ada kepentingan dia ingin mengambil untung saja. Karena biasanya dia tidak mau berbagi. Dan yang terakhir, kunjungi orang yang mengunjungi kamu. Saling mengunjungi silaturahim. Terus,
Perlakukan manusia sebagaimana engkau memperlakukan diri sendiri. Ridholah seperti engkau ridho terhadap dirimu sendiri. Jangan membebani manusia sesuatu yang tidak mereka bebankan kepadamu. Kedepankanlah niat baik kepada mereka. Pakailah kejujuran, buanglah kecongkaan. Jauh-jauh. Jangan sekali-sekali engkau berkhianat, walaupun mereka mengkhianatimu. Pegang teguhlah kesetiaan dan takwa, maka Allah akan selalu bersamamu. Ini sebenarnya saya tidak perlu menjelaskan detail satu-satu. Insya Allah teman-teman saya baca saja sudah ngerti ya. Perlakukan manusia sebagaimana engkau memperlakukan dirimu. Kalau engkau tidak mau dimaki orang, kalau engkau sakit, dikritik orang secara semena-mena, hanya untuk menghancurkanmu, maka jangan engkau mengkritik orang semena-mena hanya untuk menghancurkannya. Kalau engkau tidak suka orang mengkhianatimu, jangan engkau khianati dia. Kalau engkau tidak ridho ada orang yang berbuat jahat padamu, ya jangan berbuat jahat pada mereka. Dan jangan membebani manusia sesuatu yang tidak mereka bebankan padamu. Jadi kalau masyarakat tidak menyulitkan kita, ya mbok jangan menyulitkan mereka. Kita husnudzon saja, kita jujur pada mereka, tidak sombong, tidak mentang-mentang di depan mereka. Inilah sebenarnya kunci-kunci membangun kehidupan damai di tengah masyarakat. Ya kalau semua anggota masyarakat memakai prinsip-prinsip ini, ya insya Allah nanti kehidupan bersama kita di tengah masyarakat juga nyaman, aman, produktif. Kehadiran yang lain mendukung kehadiran kita. Demikian juga sebaliknya. Jadi ini yang dinasehatkan oleh Imam Abu Hanifah sebelum muridnya ini terjun ke tengah masyarakat. Jangan mentang-mentang pintar, jangan mentang-mentang sudah ahli, terus ingin menang sendiri di tengah masyarakat. Menyusahkan masyarakat, mungkin lewat tindakannya, mungkin lewat kata-katanya, mungkin lewat perilakunya. Wong kita ini hidup di tengah masyarakat. Jadi ini nasihat untuk menghadapi masyarakat. Nah, yang kedua, ini saya tidak tahu teman-teman akan setuju apa tidak pendapatnya Imam Abu Hanifah menghadapi penguasa. Oke, apalagi yang muda-muda nih yang masih meledak-ledak. Jadi Imam Abu Hanifah punya trik sendiri, punya tips sendiri untuk menghadapi penguasa. Katanya Imam Abu Hanifah, hormatilah penguasa dan junjunglah derajatnya. Jangan bohong kepadanya, tapi juga jangan mendatanginya setiap saat jika tidak ada keperluan mendesak terkait dengan perkara ilmu. Sebab jika engkau terlalu sering mengunjungi penguasa, dia akan meremehkanmu dan kedudukanmu akan mengecil di matanya. Jadi ya kita patuhi penguasa, wong mereka juga ulil amri, yang katanya Al-Quran juga harus kita patuhi. Kita tidak curang, kita tidak bohong di depan penguasa, kita hormati, kita junjung derajatnya. Tapi katanya Imam Abu Hanifah, jangan sering-sering datang, jangan sering-sering menghadap. Jadi kalau tidak ada keperluan mendesak, menjauh saja dari penguasa. Keperluan mendesak itu ya keperluan yang berhubungan dengan ilmu, bukan berhubungan dengan harta atau kepentingan yang lain. Jadi bukan kita ini maksudnya murid-muridnya ya, berarti para ulama.
yang mendatangi mereka. Ya kalau butuh ya mereka yang mendatangi kita. Kecuali memang ada yang urgent sekali urusan dengan ilmu. Mungkin ada kebenaran yang dilanggar. Atau mungkin ada hal-hal dalam ilmu yang tidak ditunaikan. Boleh menghadap. Mengapa sih jangan sering-sering menghadap? Karena kalau engkau sering mengunjungi penguasa, dia akan meremehkanmu. Kedudukanmu akan kecil di matanya. Yo kita, yang para ulama maksudnya, bukan saya. Ini atas nama Imam Hanafi. Kalau kita sering menghadap penguasa itu yo kita akan mengecilkan kedudukan kita sendiri. Dia akan meremehkan kita seolah-olah kita yang butuh mereka. Padahal harusnya mereka yang butuh kita, para ulama. Nah ini nasihatnya Imam Abu Hanifah. Apa ndak boleh ketemu penguasa? Boleh. Ini ya jangan sering-sering. Dan kalau bisa ya ketemu itu untuk urusan yang eksistensial, urusan yang penting. Ya urusan ilmu yang jelas yang paling penting. Terus ini yang pertama ya, untuk yang teman-teman muda ini kan elit-elit intelektual, calon-calon ulama. Yang kedua tentang penguasa, jika engkau melihat penguasa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pendapat yang engkau anut, katakanlah itu padanya seraya tetap menjaga sikap loyalmu kepadanya. Sebab ia memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripadamu. Jadi nanti akan ada momen ketika yang dilakukan oleh penguasa menurut kita tidak cocok, tidak benar, keliru itu. Ya tentu saja tidak boleh diam saja. Jadi kita harus mengingatkan wong keliru. Tapi ingatkan secara baik sambil tetap tunjukkan bahwa engkau masih loyal kepadanya. Tidak dalam rangka ingin meruntuhkan dia atau menjatuhkan dia, enggak. Tapi dia melakukan sesuatu yang keliru yang harus diingatkan. Imam Abu Hanifah memberi contoh. Engkau bisa berkata kepadanya seperti ini. Saya tetap loyal kepadamu, wahai Sultan, dalam hal-hal di mana engkau memiliki kekuasaan atasku. Tetapi tindakanmu tidak sesuai dengan ilmu dan pendapat yang aku miliki. Jadi ini adabnya, kalau versinya Imam Abu Hanifah, ya tegaskan bahwa ya, jangan khawatir. Aku loyal padamu, aku setia padamu karena engkau adalah pemimpinku. Tapi ada tindakanmu yang menurut aku tidak cocok dengan kebenaran, dengan ilmu yang aku yakini. Nah, bla 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 dan seterusnya. Tunjukkan di mana salahnya, tunjukkan di mana harus diluruskan. Itulah caranya menghadapi penguasa. Ya monggo, ini sebenarnya bisa diperdebatkan panjang. Misalnya teman-teman bisa ngeyel, lah iya Pak kalau pemimpinnya mau mendengarkan, kalau tidak mau mendengarkan, ya makanya carilah pemimpin yang mau mendengarkan. Khususnya ini kan para ulama. Jadi ini cirinya. Jadi pemimpin yang mau mendengarkan, ulama yang juga bisa mengingatkan dengan baik. Tidak sekedar marah-marah, tidak sekedar merusak-merusak, tapi punya strategi. Karena kadang-kadang strategi itu lebih penting dalam rangka mensukseskan tujuan-tujuan kita besar atau kecil. Ini versinya Imam Abu Hanifah. Jadi setelah tadi bagaimana caranya hidup di tengah masyarakat, kemudian caranya menghadapi penguasa. Oke, ambil nafas sebentar. Boleh minum yang sudah siap-siap minuman. Oke, nah nasihat selanjutnya. Ini saya tidak tahu setuju apa tidak teman-teman yang belum menikah ini ya. Ini nasihat tentang mencari ilmu dan menikah.
Mana yang didahulukan, mana yang dikemudiankan. Kalau ini versinya Imam Abu Hanifah. Ini menasehati murid-muridnya begini. Jangan engkau terburu-buru untuk menikah, kecuali setelah engkau tahu bahwasanya engkau sudah mampu untuk bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan istrimu. Carilah ilmu dahulu sampai terkumpulkan. Barulah kemudian kumpulkan harta benda dari jalan yang halal. Setelah itu menikahlah. Jadi ternyata urutannya menurut Imam Abu Hanifah, ilmu dulu, baru harta, baru istri. Alasannya apa? Jika engkau mencari harta benda di saat mencari ilmu, maka engkau akan lemah dalam mendapatkan ilmu. Karena harta benda selalu mengajak untuk terus berniaga dengan orang-orang di sekitarmu. Dan engkau akan tersibukkan dengan urusan dunia juga perempuan sebelum engkau benar-benar mendapatkan ilmu. Jika itu yang terjadi, maka waktumu akan tersia-siakan. Dan engkau juga akan mempunyai banyak anak, keluargamu akan menjadi semakin banyak juga. Oleh karena itu, maka engkau sangat berhajat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga akan membuat engkau meninggalkan ilmu. Jadi mudahnya nasihatnya Imam Abu Hanifah, ilmu dulu. Pak, saya cari ilmu sambil kerja. Ya mungkin kalau tidak sangat terpaksa, dahulukan ilmu. Karena kalau engkau mencari harta di saat mencari ilmu, katanya Imam Abu Hanifah, biasanya yang kalah ilmunya. Karena harta sering mengajak orang untuk tidak berhenti mengejarnya. Itu kan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jauh lebih sibuk cari uang daripada cari ilmu. Sehingga nanti ilmunya akan terkalahkan. Jadi cari ilmu dulu kalau memang memungkinkan. Setelah itu baru bekerja, cari harta. Setelah itu baru menikah, istri. Nah ini urutan ideal versinya Imam Abu Hanifah. Ya mungkin dalam kasus tertentu, di situasi tertentu tidak harus persis seperti ini. Tapi kalau memang bisa seperti ini akan bagus. Karena biasanya orang kalau sudah menikah, itu etos belajarnya juga tidak sama dengan sebelum menikah. Kalau masih bujang mungkin waktunya bisa lebih bebas, lebih longgar untuk memperdalam ilmu. Kalau sudah menikah ya mungkin tidak sebebas sebelumnya. Apalagi kalau sudah ada anak. Jadi cari ilmu dulu, baru bekerja, baru menikah. Ya saya bilang ini bukan harga mati. Tapi kalau bisa seperti ini ideal. Ya mungkin dalam kasus orang tertentu menikah dulu. Mungkin dalam budaya tertentu bisa menikah dulu, kemudian baru cari ilmu, dan kerjanya ya bareng-bareng cari ilmu itu, dan lain sebagainya. Bagi saya pelajaran utamanya adalah rancanglah hidupmu secara baik. Jadi jangan asal dijalani atau jangan dicueki sak melaku-melakune, dirancang. Kalau kalian memang ingin mencari ilmu dulu, ya dirancang. Mencari ilmunya sampai batas apa, kapan, secara resminya. Terus kalau sudah sampai apa, kalian mengizinkan dirimu untuk bekerja. Kemudian kapan harus pernikahannya. Oke, jadi ini salah satu nasihat dari Imam Abu Hanifah agar kita merancang masa depan kita. Oke, terakhir, ini waktunya tidak lama lagi. Ada wasiat dari Imam Abu Hanifah
kepada putra beliau yang namanya Hamad. Hamad ini nama yang sama dengan guru beliau. Wasiat ini kalau teman-teman ingin melihat muat di kitab Jami'ul Usul fil Auliya. Ada 20 nasihatnya Imam Abu Hanifah terhadap putra beliau. Ya cuma saya tidak bawa 20-20-nya. Monggo teman-teman yang minat dicek sendiri. Saya bawa satu saja, mengingat waktunya kita. Jadi ini mungkin wasiat yang ke-19 atau 20. Wasiat terakhir dari Imam Abu Hanifah. Jadi saya ambil satu ya. Wasiat untuk putra beliau. Katanya Imam Abu Hanifah kepada Hamad, hendaklah engkau berpegang dan bersandar pada 5 hadis yang telah aku seleksi dari 500.000 hadis. Nah, ini. Jadi Imam Abu Hanifah menasihati putra beliau dengan 5 hadis favorit beliau. Makanya ini yang saya cantumkan, tidak 19 yang lain, mungkin 19 yang lain. Silahkan teman-teman lihat sendiri. Insya Allah isinya baik-baik. Apa sih 5 hadis favoritnya Imam Abu Hanifah yang beliau menyeleksi dari 500.000 hadis? Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi ini teman-teman pastinya sudah ngerti ya. Jangan lupa niat yang baik. Dalam hidup kita ada banyak aktivitas, ada banyak kegiatan. Kegiatan itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai sekedar capek, bisa bernilai hasil duniawi, bisa bernilai dan macam-macam. Semuanya kuncinya di niat. Nanti itu hadisnya sebenarnya panjang, termasuk ya barang siapa. Kalau niatnya hanya dunia, ya hanya itu saja yang diperoleh. Kalau niatnya hanya perempuan untuk dinikahi, mungkin ya hanya itu saja yang diperoleh. Kuncinya tetap ada pada niat. Maka bersihkan pikiran, apapun aktivitas, nawaitunya harus nawaitu yang terbaik. Apa sih nawaitu yang terbaik itu? Ya selalu lillahi ta'ala. Jadi puncaknya niat itu selalu lillahi ta'ala. Maka innamal a'malu binniyat. Begitu kita lillahi ta'ala, insya Allah nanti buahnya amal kita tidak hanya hasil kalkulasi duniawi konkret, tapi juga di situ ada manfaat, ada barokah, ada ridho dari Allah. Jadi yang pertama ini, favoritnya Imam Abu Hanifah yang dinasihatkan kepada putra beliau. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada gunanya, tidak ada urusannya dengan dirinya. Jadi hadis ini dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah kepada putra beliau untuk mengingatkan putranya, mungkin ya dengan kata lain, wahai anakku, jangan disibukkan oleh hal-hal yang tidak ada gunanya. Muslim yang baik itu meninggalkan apa-apa yang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya saja jangan, apalagi yang jelek-jelek. Jadi tarkuhu mala yakni. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, mungkin ya tidak ada hubungannya dengan dirinya untuk peningkatan kualitas dirinya dan lain sebagainya.
Jadi tarkuhu malah yakni. Kita itu kan sering hari ini sibuk, capek, hilang pikiran, hilang tenaga untuk hal-hal yang sebenarnya tidak secara langsung ada manfaatnya untuk kita. Tarkuhu malah yakni. Capek mengembangkan konflik, capek mencari kesalahannya orang lain, capek menunggu kejatuhan orang yang kamu benci dan lain sebagainya. Maka ayo ditinggal yang tidak ada gunanya. Ngapain hidup kita isi dengan yang manfaat-manfaat. Yang ketiga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Ini kalimatnya agak dahsyat. La yu'minu, tidak beriman. Jadi kalau kita tidak mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri, iman kita dipertanyakan. Ya mudahnya penjelasannya seperti tadi. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Karena menyakiti orang lain menunjukkan kita tidak cinta pada orang lain. Kenapa kita tidak mau disakiti? Karena kita cinta pada diri kita. Kalau tidak mau dirimu dicaci, ya jangan mencaci orang lain. Karena apa kamu tidak mau dicaci? Karena kan kau cinta sama dirimu. Maka perlakukan hal yang sama kepada orang lain. Kalau tidak mau dicubit, ya jangan nyubit. Tidak mau dipukul, jangan mukul. Tidak mau dicaci maki, jangan mencaci maki. Tidak mau dihasuti orang, tidak mau difitnah orang, jangan memfitnah. Kenapa? Yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Cintailah saudaramu. Maka peradaban Islam, peradabannya umat Islam itu harusnya isinya adalah orang-orang yang saling mencintai. Oke, bukan orang-orang yang saling memarahi, bukan orang-orang yang saling caci maki, bukan orang-orang yang saling mencari kesalahan, bukan orang-orang yang saling ingin menang sendiri. Kalau fenomena ini ada, berarti keimanan kita harus disempurnakan lagi. Hadis yang ketiga favoritnya Imam Abu Hanifah. Hadis yang keempat. Nah, ini nasihat untuk menjaga diri. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat mustabihat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Famanittaqas syubuhat istabarra lidinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayarta'afi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu. Ala wa hiyal qalb. Jadi ini kalau diterjemahkan, sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas. Ada juga yang tidak jelas, bainahuma umurun mustabihat, hal-hal yang tidak jelas. Jadi yang pasti halal itu jelas, yang pasti haram jelas. Di antara keduanya ada yang tidak jelas, mana halal, mana haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak tahu. Nah, menyikapinya gimana? Barang siapa hati-hati terhadap yang tidak jelas ini, maka agamanya dan kehormatannya akan selamat.
Tapi barang siapa yang nekat saja nabrak yang tidak jelas, kemungkinan dia akan masuk ke dalam hal yang haram. Karena tidak hati-hati. Karro'i yar'a haulal khimah. Seperti seorang penggembala yang menggembala di tepi jurang. Dikhawatirkan akan terjatuh ke dalamnya. Jadi kalau ada yang meragukan ini halal apa haram, mending hati-hati dulu, jangan ditabrak saja. Khawatirnya ternyata memang haram. Seperti kalau kita menggembala di pinggir jurang, ya untuk hati-hatinya minggir saja dulu, jangan nekat. Kalau itu jurang beneran kan ya hasilnya fatal. Ala wa inna likulli malikin khimah. Sesungguhnya setiap pemilik itu punya jurang-jurangnya. Dan jurang-jurangnya Allah itu yang haram-haram. Oke, intinya yang belakang ini, yang populer sekali. Sesungguhnya dalam jasad kita ada segumpal daging yang jika segumpal ini baik, maka seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita akan baik. Tapi kalau dia rusak, maka seluruh hidup kita juga rusak. Ala wahyal qalb. Dan itu adalah kolbu kita. Jadi ini dijelaskan panjang lebar kalau teman-teman belajar di tasawuf. Bagaimana vitalnya, bagaimana pentingnya qalb ini. Jadi ini hadis yang keempat. Tentang hati-hati biar tidak terjatuh dalam keharaman. Kemudian juga untuk menjaga hati kita agar selalu baik, selalu soleh. Karena disitulah kuncinya hidup kita. Yang terakhir, yang kelima, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi muslim yang sejati itu adalah orang yang umat Islam yang lain merasa aman dari mulutnya dan dari tangannya. Jadi hadis ini memberikan parameter pada kita. Kalau teman-teman tanya, aku ini muslim yang baik apa enggak sih? Di antara parameternya adalah coba dicek. Orang lain itu merasa aman enggak dari mulut kita dan dari tangan kita. Nah, kalau mereka aman, mau dekat-dekat dengan kita, tidak mungkin kita menyakiti dia baik lewat mulut atau lewat tangan kita. Ya insya Allah kita muslim yang baik. Hari ini kan kadang-kadang mungkin karena kita suka menjelek-jelekkan orang, atau suka mencaci orang, atau suka memfitnah orang. Itu kan berarti orang tidak aman dari lisan kita, sehingga mereka terus menjauh dari kita misalnya. Jangan deket-deket itu, kalau ngomong nyelekit. Jangan deket-deket dia, kalau maki-maki membuat kita tersinggung dan lain sebagainya. Itu berarti tidak salimah. Orang muslim yang lain tidak aman dari mulut kita. Apalagi dari tangan kita, disakiti, dipukuli, dirusak dan lain sebagainya. Kalau masih ada ini, ya berarti keislaman kita belum baik. Karena muslim itu cirinya adalah yang lain aman, nyaman, tidak khawatir tersakiti oleh mulut kita maupun oleh tangan kita.